Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, yang menjadi perhatian selama sepekan ini ialah sejumlah klaster baru penyebaran COVID-19 yang justru bermunculan pada saat memasuki era kenormalan baru. Secara nasional, jumlah kasus positif COVID-19 juga terus menanjak. Padahal, Presiden Jokowi menargetkan pada bulan Juli, wabah COVID-19 harus sudah menurun. Jakarta mengalami lonjakan kasus tertinggi. Saya ingatkan kepada semua, jangan sampai situasi ini jalan terus sehingga kita harus menarik rem darurat. Pada 5 Juni lalu, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB transisi dengan alasan kajian ilmiah menunjukkan terkendalinya penyebaran wabah corona di ibu kota. Namun data menunjukkan perkembangan tak sesuai dengan harapan. Positivity rate tes corona bahkan sempat mencapai angka 10,5% pada Minggu 12 Juli 2020. Jumlah kasus positif baru harian pun mencapai 404 orang dan mencatatkan rekor baru. Gubernur Anies ternyata tak langsung menginjak rem darurat, namun memutuskan memperpanjang PSBB transisi. 2 hari ini kami sudah rapat di internal dan Pak Gubernur juga saya juga sudah memparaf dan Pak Gubernur sudah menandatangani keputusan Gubernur terkait perpanjangan PSBB masa transisi di fase yang pertama ini. Karena berdasarkan data-data yang ada, diketahui bahwa Jakarta belum aman. PSBB transisi berarti banyak kegiatan yang diizinkan, baik sektor ekonomi, sosial, hingga keagamaan. Padahal, makin sering terlihat warga Jakarta yang mengabaikan protokol kesehatan. Pasar tradisional belakangan menjadi salah satu lokasi yang marak penyebaran virus corona. Bergantian, pasar tradisional di Jakarta ditutup sementara setelah tes menemukan ada pedagang positif corona. Salah satu yang terbaru, temuan 41 pedagang positif corona di Pasar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Pasar Pramuka Jakarta Timur juga ditutup sementara setelah satu pedagang yang melakukan tes mandiri ternyata positif corona. Penanganan menggunakan metode penyemprotan disinfektan di areal pasar. Sejauh ini, tidak ada berita mengenai tracing pembeli yang pernah datang ke pasar tradisional yang menjadi klaster penyebaran virus corona. Di luar Jakarta, sejumlah pasar tradisional juga menjadi klaster penyebaran virus corona. Di Banyumas, Jawa Tengah, pasar terbesar di Purwokerto ditutup sementara setelah 5 pedagang positif corona. Di Bali, Pemprov Kabupaten Bangli menutup sementara Pasar Kidul setelah menemukan 35 pedagang positif corona. Selain pasar, sekolah dengan asrama juga menjadi klaster penyebaran virus corona, seperti Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat di Bandung dengan temuan 1.307 orang positif corona. Ada pula temuan 99 orang positif corona di Pusat Pendidikan Polisi Militer Kodiklat TNI Angkatan Darat di Cimahi. Di Jawa Timur, ditemukan pula 23 orang positif corona di Pondok Pesantren Gontor. Sekolah dengan asrama ini kembali buka pada pertengahan Juni lalu dan menyatakan menerapkan protokol kesehatan. Di klaster tempat bekerja, ada stasiun RRI Surabaya yang ditutup sementara setelah 54 karyawan terkonfirmasi positif corona. Begitu pula dengan kantor TVRI Sumatera Selatan yang tutup sementara setelah satu karyawannya
meninggal akibat virus corona. Di tingkat nasional, jumlah kasus positif corona terus menanjak dan secara akumulatif telah menembus lebih dari 82.000 orang. Jauh dari target Presiden Jokowi, yaitu mencapai kondisi ringan pada bulan Juli. Pemerintah pun mengakui salah langkah dengan menggunakan istilah new normal. Pasalnya, masyarakat hanya fokus pada kata normal. Realita ini sejalan dengan prediksi sejumlah pakar yang pernah mengkritisi frasa new normal sejak dilontarkan Presiden pada Mei lalu. Awal pekan ini, Presiden kembali menginstruksikan para menteri bergerak cepat mengatasi peningkatan kasus positif corona. Kita ingin ini segera bergerak di lapangan karena kondisi seperti di Jakarta, laporan terakhir yang saya terima, angka positivity rate-nya melonjak dari 4 sampai 5, sekarang sudah 10,5%. Tolong betul-betul dijadikan perhatian. Pemerintah juga tengah membahas permintaan sejumlah pihak untuk membuka sekolah yang berada di zona kuning. Padahal, 4 menteri sebelumnya telah sepakat hanya sekolah di zona hijau yang dapat kembali buka dan melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Itu pun dengan persyaratan berlapis. Gugus tugas hanya merekomendasikan untuk sekolah itu di zona hijau. Pemirsa, di tengah pandemi ini lagi-lagi selebriti Indonesia terjebak dalam kasus prostitusi online. Mengapa begitu rentan dan bagaimana pula modusnya? Nantikan sesaat lagi.